Cukup bikin sedih sih bisa dibilang. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Wow. Untuk episode yang bisa dibilang episode debut Second Rider ya, ini bisa dibilang sedih iya, realistis iya. Jadi kayak wah gila, ini episode kali ini bener-bener campur aduk sih kalau menurutku pribadi. Jadi langsung aja aku mulai ya, bahasa singkat dari Kamar Tergabung episode 6 ya kalau saya. Malah lupa anjir aku. Awal episode aja ini bisa dibilang udah cukup kelam loh. Ini aku langsung mulai sesuai urutan ceritanya aja ya, karena di episode ini diawali dengan si Hanto yang baru aja pulang. Kan dia kan baru aja pulang dari tempatnya si Keizo Suga buat ya mungkin kayak ngasih tahu dia tuh dapat informasi apa aja dari si Keizo Suga soal Grand Yuto kan. Ya maksudnya dia mau ngasih tahu ke si Pak Shoya buat perihal informasi yang dia dapatkan ini. Dan dia pas datang ke rumah, pas dia baru aja pulang itu dia dapetnya kalau di kantornya nggak ada orang. Jadi tapi di sini sih si Hanto kiranya ya Pak Shoya masih kerja lah, karena kan memang sebelumnya kan ini Pak Shoya itu pergi ke tempat judi ilegal ya, judi ilegal buat ya nyari berita di sana gitu. Nah karena di kantor ini nggak ada siapa-siapa, si Hanto ngiranya ya Pak Shoya masih ngintai. Nah pas dia ada nyusul ke sana, ini bener-bener wow, ini cukup bener-bener bikin agak merinding sih. Karena apa? Di situ si Hanto itu mendapati kalau nggak ada siapa-siapa di sana selain barang-barangnya Pak Shoya. Dan pas dicek barang-barangnya, tiba-tiba ada satu barang yang benar-benar bikin si Hanto ini shock berat, yaitu ada human price-nya Pak Shoya yang kondisinya udah kebelah dua. Wow, itu langsung di situ udah langsung shock berat itu di si Hanto situ. Karena ya dia tahu kan ini kan di episode sebelumnya kan dia kan sudah dikasih tahu sama si Soma yang dalam wujud Kamar Tergabung kalau human price ini nggak boleh sampai patah kan. Yang wujud manusia yang sudah jadi human price ini nggak boleh sampai patah. Kalau mereka patah kan mati kan. Nah pas kondisinya Pak Shoya dalam kondisi kayak gini ya jelas si Hanto shock berat lah. Dan ya udah sikanya dia datang ke tempatnya si Keizo Suga buat ya bisa dibilang dia masih berharap si Pak Shoya ini bisa diselamatkan gitu loh. Tapi ya mau dikata udah dalam kondisi kayak gini kan, Keizo Suga sendiri bahkan bilang kalau ya ini udah gak bisa tertolong lagi. Kalau misalnya ya gimana, ini memang udah jadi teori fixnya di sini ya. Kalau manusia orang siapapun itu yang sudah dalam wujud human press alias sudah diubah jadi papan akrilik sama si Grand Yuto tertentu itu, kalau misalnya papan akriliknya patah udah mati orangnya. Dan ini terjadi kan, ini berarti udah kedua kalinya ya diberikan hal ini. Pertama itu ibunya Soma, dan kedua sekarang Pak Shoya yang notabene adalah atasan sekaligus atasannya si Hanto. Dan di sini ya udah setelah dikasih tahu sama si Keizo Suga kalau ternyata Pak Shoya ini udah benar-benar gak bisa tertolong lagi, ya udah langsung benar-benar shocknya udah gimana ya, bingung sih aku jelasin gimana. Kayak kondisinya benar-benar ya gimana ya, benar-benar kayak sedih banget dari kondisi si Hanto ini. Karena ya gimana ya, dia selama ini udah posisi kehilangan orang yang benar-benar peduli sama dia gitu loh. Ya tahu sendiri kan kalau bisa dibilang si Pak Shoya ini bagi si Hanto itu udah bukan cuma sekedar atasan dari tempat dia kerja gitu, tapi udah seperti kayak orang tuanya dia gitu loh. Apalagi kan juga dari episode sebelumnya aku lupa seberapa itu pas si Hanto itu kan dia sempat ditanyai soal kalau misalnya dia tahu siapa pembunuh ibunya itu dia mau apa. Kan si Hanto nggak bisa jawab, dia masih belum bisa jawab apa-apa kan. Tapi si Pak Shoya ini bilang ke si Hanto kalau sebaiknya si Hanto ini jangan sampai melakukan hal-hal yang berbahaya. Karena apa? Si Pak Shoya ini khawatir kalau si Hanto kenapa-napa, karena si Hanto ini udah dianggap kayak anaknya dia sendiri gitu loh. Jadi memang udah kayak ikatan batin gitu antara si Pak Shoya sama Hanto. Jadi jelas aja ini biasanya dalam tanda kutip ya, kematiannya si Pak Shoya ini benar-benar bikin si Hanto itu terpukul.
Jadi kondisinya si Hanto yang benar-benar lagi rapuh-rapuhnya ini sama si Kenzo juga kemudian ditawari, dia mau nggak kamu mau nggak buat balas dendam. Jadi maksudnya balas dendam, maksudnya ya ini buat balas Granito yang sudah membunuh Pak Shoya. Dan ini juga apalagi di sini kan si Kenzo juga ngomong kalau ternyata dia sudah berhasil mendapatkan satu petunjuk Granito mana yang membunuh Pak Shoya, yaitu berdasarkan zat yang tertinggal di human pressnya Pak Shoya yang udah kebelah dua itu. Katanya sih kalau pas diperiksa sama si Kenzosuga ya, katanya ada semacam zat yang mirip semacam lendir ya katanya, yang tertinggal yang terdapat di human pressnya Pak Shoya. Dan katanya sih itu bukan ciri khasnya Granito, karena dia kalau berdasarkan penelitiannya dia, dan memang ini juga faktanya ya, setiap Granito itu punya ciri khasnya masing-masing. Dan kebetulan Granito yang diduga membunuh Pak Shoya ini aku cepet juga dulu ya, karena mereka kondisinya memang nggak tahu itu Granito yang mana kan. Ya di sini si Pak Kenzosuga bilang kalau Granito yang bunuh bosnya si Hanto ini punya ciri khas berupa lendir di badannya dia. Jadi memang itu bisa jadi petunjuk. Jadi biar si Hanto itu bisa langsung bisa lebih mengerucutkan ke siapa Granito yang jadi pelakunya gitu. Dan di sini juga akhirnya si Kenzosuga menawarkan alat ciptaannya dia yang sudah selesai diciptakan, yang sudah selesai dibuat, yaitu yaitu Valen Buster. Di sini sih dijelaskan juga sama si Kenzosuga kalau dengan Valen Buster yang dia ciptakan ini, Hanto itu bisa punya kekuatannya setara dengan Kamen Rider, biar itu bisa melawan Granito. Ya wajar sih, kan memang itu alat perubahannya Kamen Rider Valen kan. Cuma masalahnya alat ini ternyata ada syaratnya. Alat ini nggak bisa sembarangan dipakai gitu si Valen Buster ini. Katanya si Hanto itu harus punya satu karakteristik yang mirip, yang bisa dibilang setara dengan para Granito, biar dia itu bisa pakai si Valen Buster ini. Jadi ini terjawab ya, gimana kok ini juga sekaligus menjawab pertanyaannya, kenapa si Hanto yang notabene manusia biasa bisa berubah jadi Kamen Rider. Ternyata ada satu persyaratan yang notabene harus dipenuhi biar dia itu bisa di Kamen Rider, yaitu dia harus punya satu bagian satu zat atau semacamnya itu yang notabene setara dengan Granito. Di sini si pas Kenzosuga kayak ngasih tunjuk ini, aku bingung nyebutnya kayak semacam kayak organ Granito enggak sih ini, kayak semacam organ Granito yang sudah dalam kondisi dibekukan ya sama si Pak Kenzosuga. Dimana di sini kalau si organ Granito ini ditanamkan ke tubuhnya si Hanto bakal punya karakteristik tubuhnya setara dengan Granito, dan itu bisa jadi dan dengan hal itu dia bisa Hanto bisa berubah jadi Kamen Rider Valen kan. Gimana ya, ini memang agak sedikit belak-belakan, bahkan di sini kayak gimana ya, benar-benar seperti aku bingung sebenarnya gimana sih. Jadi kayak perihal si Kenzosuga ya nawarkan Hanto buat balas dendam, kemudian dia kasih Valen Buster, bahkan sampai menawarkan buat mengoperasi buat menanamkan organ Granito ke dalam tubuhnya si Hanto. Ini kayak kalau dipikir-pikir lagi ini kayak seperti agak disengaja gak sih? Kayak seolah-olah gimana ya, aku jujur aja ya pas bagian ini aku merasa kayak si Kenzosuga itu benar-benar seperti sengaja ngarahkan si Hanto buat benar-benar jadi Kamen Rider gitu. Jadi seperti ada maksud tersendiri gitu dari si Kenzosuga perihal hal ini. Dan juga ya untungnya di sini juga si Hanto juga gak bego-bego banget gitu, karena dia tahu kalau dengan idenya si Kenzosuga ini ya secara ganas jika si Hanto itu ya nggak lebih jadi kelinci percobaannya dia gitu loh. Makanya si Hanto juga awalnya kan nolak di sini, meskipun dia ya gimana ya, dia dapat tawaran kayak gini ya, tawaran buat balas dendam ya, sebenarnya sih mungkin dalam hati ya si Hanto mau nerima itu, tapi karena dia merasa dia cuma seperti jadi kelinci percobaannya kayak Kenzosuga ya, dia di sini awalnya nolak gitu loh. Dan ya tapi nolaknya juga nggak lama sih, karena singkat cerita kan juga akhirnya si Hanto balik lagi kan ke depannya Kenzosuga, dan dia akhirnya menerima idenya si Kenzosuga buat
buat dia itu dioperasi, dan langsung saat itu juga dia dioperasi sama si Kenzo Suga, dibuat ditanamkan organ Garaido-nya tadi, dan ini operasinya benar-benar gila sih. Jadi si Hanto ini gila, ini operasi benar-benar oh my god, ini kalau aku bayanginnya ngilu loh, karena di sini si Hanto ini dioperasi tanpa dibius loh, dia dalam kondisi sadar. Apalagi juga si Kenzo Suga ini juga sepertinya nggak punya apa, benar-benar operasinya benar-benar ya apa ya, ke operasi yang langsung tanpa metode apa-apa langsung dioperasi gitu ya, itu ngeliatnya aja ngilu lah aku. Apalagi di sini juga bisa dibilang ya kelihatan banget kalau si Hanto ini bener-bener kesakitan banget loh selama dioperasi. Ya wajar aja kesakitan sih ya, wong dia aja nggak dibius loh. Jadi gimana ya, si Kenzo Suga ini benar-benar ngebedah tubuhnya si Hanto itu, dan kalau si Hanto itu masih sadar. Ini gila sih. Dan ya pas aduh, ini kalau bisa bilang prosesnya benar-benar sukses bikin aku ngilu sih. Aduh, tapi ya aku coba beralih sedikit ya ke si ke bagian Soma dikit aja kali ya, karena kan di sini kan juga dibayangkan Soma yang akhirnya tuh mulai mungkin jadi mulai tinggal di depannya si Amane kan, yaitu si di toko Habibare itu loh. Tapi ya rutinitasnya dia juga gak ada yang terlalu banyak bisa dibahas sih, ya cuma kayaknya dia bangun pagi, terus bangun pagi pun juga dia sarapan coklat pula, di mana dia juga menghasilkan Goji Sobari, yaitu si Cokodon sama Cokodon. Lalu dia juga Soma memerintahkan para Gojisonya buat patroli keliling kota ya, buat meriksa buat nyelidiki kalau ada Garaido yang berulah. Ya udah gitu doang sih. Jadi perihal kalau bagiannya si Soma sih sepertinya memang gak terlalu banyak bisa dibahas kali ya, karena memang fokus cerita di episode ini bukan ke dia gitu loh. Fokusnya kan benar-benar lebih ke Hanto di sini. Jadi ya kalau perihal Soma sih gak ada yang terlalu banyak bisa dibahas lah ya. Ini ya itu juga buat mempersingkat waktu aja sih. Kenapa aku kelewat ini ya pas aku mau nah. Ini aku ada satu hal yang hampir kelewat pas rekaman, dan aku baru nyadar pas mau ngedit. Aduh, padahal ini momen yang cukup penting loh. Ya ini ada satu momen yang aku kelewat, yaitu pas momen dimana si Soma akhirnya ketemu lagi sama Paman Dente. Ini aku hampir aja kelewat bagian ini loh asli. Aduh ya pun, kok bisa kelewat ini? Aku cukup penting karena di sini bisa dipakai ada deal-dealan antara si Soma sama si Paman Dente ya, perihal kalau si Soma itu minta tolong ke Paman Dente buat bantu si Soma itu untuk melawan kakak-kakaknya yang lain gitu loh. Dan di sini juga karena Paman Dente bisa dibilang ya memang untuk saat ini ya Paman Dente itu berada di sisi yang baik. Akhirnya dia juga bersedia berjalan dengan si Soma. Dan ini juga bisa jadi halnya menarik sih, karena sepertinya Paman Dente ini perannya di serial Kamen Gabur nanti itu kedepannya itu bakal masih banyak banget, dan bisa jadi Paman Dente juga yang bakal berperan besar untuk menciptakan item power up untuk Soma. Dengar-dengar kan katanya rumor soal update formnya Kamen Gabur itu bakal bertema cake atau bertema kue tar kan. Nah, dan bentuknya dan juga item power up-nya dia ada berupa pedang, yang berupa pedang, dan juga memang bisa dibilang itemnya benar-benar beta sendiri gitu loh. Jadi ya bisa jadi item power up-nya si Kamen Gabur ini mungkin saja berasal dari Paman Dente. Mungkin loh, ini aku juga cuma prediksi asal-asalan aja sih, tapi ya ada kemungkinan untuk item power up-nya Soma yang paling dekat-dekat sekarang ya, yaitu item upgrade form-nya dia, mungkin Paman Dente ya bakal mendesain, mungkin bisa dibilang ya. Jadi ya dan juga ini singkatnya sih, setelah beberapa kejadian kan ada satu Garaido yang berhasil di deteksi sama salah satu Gojisonya si Soma kan, yaitu si si Popingami kalau salah ya, dimana ya yang berhasil ditemukan ya si Garaido Otake, yang jalan gabungan adalah Garaido yang membunuh Pak Shoya. Di sini karena dia penyamanannya cukup unik ya, dia penyamanannya jadi kayak semacam pemain sirkus jalanan ya, namanya main atraksi sirkus gitu, tapi di pinggir jalan gitu. Ini kamuflasenya cukup menarik sih. Jadi ya, dan juga dan kondisi di sini dia juga hampir saja makan orang loh. Jadi kan ada satu penonton yang namanya kayak jadi semacam sukarelawan buat ikut atraksinya dia. Itu hampir
kayak atrese sulap aja kan dia si penontonnya dibungkus pakai kain gitu, maksudnya biar kayak dibuat kayak mau disulap biar dia hilang gitu loh. Tapi aja pas dibungkus dia sebenarnya si penontonnya udah mau dimakan sama si gabunya ini loh, sama udah mau dilahap sama dia gitu. Dan di sini ya untungnya Soma langsung datang tepat waktu ngedorong si penontonnya dia dan nggak sengaja ya udah siapa si Granit Otak ini gabunya kelihatan. Tapi yang agak bikin sebel itu apa, si penontonnya ini kan di perempuan kan, dia ditolong sama Soma ya, memang agak didorong sih. Tapi pas ditolong ini malah pacarnya dia yang lakinya si cewek ini malah ngamuk ke Soma loh, karena dikira Soma itu kamu ngapain si ceweknya. Ya elah, masih ada loh tanda Inola Bene ternyata kayak ini 6 episode berturut-turut konsisten banget ya. Ada orang di dalam Soma itu kayak salah paham mulu itu ke Soma, jadi kayak dari 6 episode terakhir ini konsisten banget perihal ini sih, aku sampai pegel sendiri liatnya. Dan ya udah akhirnya kan si Grandonya ini kabur dikejar sama Soma, dan akhirnya terjadi pertarungan di antara Kamadra Gabu lawan versus Grandono Otake. Dan sebenarnya kalau dilihat dari pertarungannya ya, sebenarnya si Soma ini bisa dibilang unggul loh dari si Grandono Otake. Jadi kayak Grandono Otake itu kayak nggak terlalu kuat banget gitu loh. Apalagi di sini selama pertarungan ini bisa dibilang si Soma itu benar-benar mendominasi banget loh. Apalagi dengan Soma yang pertarungan pakai gabu-gablenya dia itu benar-benar bikin si Grandono Otake ini terpojok banget. Dan pas tapi ya ada kemampuan unik di mana waktu si Soma mau nge-red kick dia pakai Kikigami Assist, tiba-tiba si Somanya malah kepleset loh. Gara-gara apa? Gara-gara kakinya dia itu terkena lendirnya si Otake ini, apa sih Grandono Otake ini. Jadi benar-benar kayak gimana ya? Karena saking licinnya, jadi ya si Grandono Otake ini benar-benar gak bisa diserang gitu, karena badannya terlalu licin. Dan di sini ternyata muncul satu kemampuan unik dari si Grandono Otake yang kemarin yang dari tadi belum diperlihatkan, yaitu apa? Dia bisa menghasilkan spora dari tubuh dia, di mana sporanya itu bisa meledak gitu. Dan tapi ini cuma dipakai buat kabur aja sih sama si Grandono Otake ini. Nah pas dia kabur lagi ya kayak dia kabur tiba-tiba dicegat dia sama si Hanto. Ini Hanto juga bisa nekat juga ya, dia kondisi benar-benar masih sempoyongan pasca dioperasi. Jadi benar-benar baru dioperasi tiba-tiba dia langsung disuruh gelut loh. Dan ya gimana ya, di sini ada singkatnya sih, akhirnya muncul di sini, untuk pertama kalinya second rider Kamen dari Gabu itu muncul, yaitu debut dari si Kamen Rider Valen. Dan ya bisa dibilang debutnya ini bisa dibilang kayak agak gimana ya. Aku bisa bilang dibilang kayak debutnya agak cupu juga, kayaknya keterlaluan juga sih kalau bilang cupu, karena ini gimana ya, kalau aku pribadi ya, debutnya si Kamen Rider Valen ini mulai dari si Hanto berusaha berubah jadi aktivasi Valen Buster-nya dia, sampai dia berubah ke wujud Kamen Rider Valen, kemudian fightingnya dia sebagai Kamen Rider Valen tuh dia dibilang kayak kelihatan banget loh. Kalau di sini si Hanto aja bahkan kepayahan gitu, apalagi kan dia juga sempat gimana ya, apalagi juga di sini mungkin ya kepayahannya karena satu alasan ya, karena kan si Hanto itu kan masih bener kondisi badannya masih lemes habis operasi kali ya. Jadi aku berani bilang sih kalau ini, tapi ini juga jadi sih menarik karena ini bisa jadi dapat kamera daya benar-benar gak biasa gitu di seri Kamen Rider Gabu ini, karena benar-benar realistis banget gitu loh. Jadi ya mereka meskipun dia baru debut, dia tapi nggak langsung kuat gitu. Jadi kayak benar-benar dibuat serealistis mungkin gitu. Jadi ya ini yang aku suka dari debutnya Kamen Rider Valen di sini. Jadi aku berani bilang ini adalah debut Kamen Rider paling realistis yang pernah aku lihat selama ini loh. Asli, menurutku menarik loh ini. Jadi debutnya nggak langsung kuat, tapi dia juga nggak lama-lama banget gitu loh. Tapi kan juga di sini ya dipercantik dengan fighting style yang keren. Bahkan sebelumnya juga Henshin kayak sequence Surabaya juga unik gitu, dimana kan si Hanto itu badannya diselimuti dengan coklat cair dulu, terus ada tiba-tiba muncul 2 batangan coklat yang langsung mancep ke badannya dia, dan itu batangan coklatnya benar-benar dalam kondisi itu masih terbungkus aluminium foil ya, namanya kertas aluminium foil yang biasa dibuat bungkus coklat. Jadi kayak dibungkus gitu dulu, terus sama si Hanto kan dicakar gini sampai bungkusannya itu
robek semua. Jadi menarik sih sekuensinya, jadi benar-benar kayak wah ini tema coklatnya benar-benar kerasa loh. Jadi memang cukup unik sih Kamadra Valen dari segi segala macam aspek ya, bahkan fightingnya menurutku juga menarik sih, meskipun ya di sini terlihat banget kalau si Hanto benar-benar kepayahan banget ya. Dan selama dia bertarung tuh, tapi perlawanannya yang dia berikan benar-benar kerasa, apalagi juga di sini kan ada satu bagiannya ya, kalau dibilang cupunya sih ya iya, kayak dia udah mulai kepayahan banget pas dia ngeladeni Grande Otake, terus juga pas dia nembak Valen Buster itu tembakannya meleset terus. Tapi kalau menurutku ada satu momen yang benar-benar bisa jadi momen paling epic sih pas pertarungan debutnya si Kamadra Valen. Itu pas dia itu kayak nembak jatuh papan pijakannya dia, terus si Grande Otake-nya kan ngegelini ke bawah kan. Nah pas ngeli ke bawah langsung di uppercut pakai Valen Buster-nya si Valen, dan itu menurutku keren sih. Jadi kayak si Grande Otake-nya ngegelini ke bawah, terus sama si Valennya di uppercut pakai pistol dia, langsung di Brono tembakan sambil kondisi itu si Grande-nya itu ke tinju ke atas. Itu menurutku keren sih movementnya. Ini juga gerakannya ada kayak sama yang sempat diperlihatkan di trailernya kemarin kan pas gabung belum tayang. Dan di sini sikatnya akhirnya si Grande Otake-nya berhasil dikalahkan, bahkan dengan finish yang cukup epic ya, dimana si finishnya benar-benar ditembak pakai bola coklat yang gede banget dari Valen Buster-nya si Kamadra Valen, dan udah kalah hancur di gara-gara dia. Dan ada benar-benar debut yang cukup epic sih menurutku. Epic iya, realistis iya, ngefeel banget juga iya gitu. Jadi kayak wah ini bisa dibilang debut second ridernya benar-benar campur aduk banget loh. Semua emosi benar-benar dicurahkan di sini, dan wow, ini jadi yang benar-benar epic sebelum aku berani bilang bahkan nih debut second rider paling epic loh yang pernah aku lihat sejauh ini ya, selama aku nonton serial Kamen Rider ya. Ini dari semua debut second rider yang ada di serialnya, debutnya Valen itu paling menarik sih, paling menarik dan paling unik. Dan apalagi momen yang bisa dibahas ini ya, iya cuma ada momen singkat perihal si Gabu yang akhirnya sempat keheranan pas lihat wujudnya Kamadra Valen ya. Apalagi juga ada momen yang cukup unik di mana si Ken Suzuka yang kan si Ken Suzuka juga dari tadi kan selama pertarungan ini kan dia mantau dari jauh pakai kamera dia kan yang dia bawa buat ngerekam pertarungannya si Kamadra Valen. Nah pas beres pertarungan itu kan si Soma kan datang kan, si Gabu datang, terus juga ini cukup lucu sih, dimana ada bagian dimana si Ken Suzuka itu diam-diam ngambil 4 cokodan Gojiso buat yang dipakai yang ada di belakang si Soma. Jadi kayak dia diam-diam ngambil itu langsung tinggal kabur gitu. Ya ngambilnya juga gak salah juga sih, anggap aja ya ngambilnya buat buat stoknya si Kamadra Valen ya. Tapi nggak tahu sih bakal stok buat nge-repair armornya gimana, karena sepertinya kalau aku lihat di sini ya, untuk armornya Kamadra Valen ini bisa dibilang cukup kuat loh. Jadi kayak kena serangan gimana pun armornya nggak serapuh Gabu. Kalau data kan Kamadra Gabu Popin Gami Form bisa dibilang armornya cukup rapuh kan. Jadi kayak kena serangan dikit aja tuh armornya langsung rusak. Jadi tapi kalau Valen ini kayaknya enggak ya, atau memang mungkin ini detail yang agak kelewat aja di sini ya. Tapi ya memang aku ini untuk armor Kamadra Valen ini dia benar-benar kuat banget ya. Jadi kayak nggak ada bagian dimana si armornya rusak karena serangan monster gitu nih harusnya. Tapi nggak tahu ya kedepannya bakal gimana. Apalagi juga di sini kan juga singkatnya si Hanto juga memantapkan dirinya buat tetap berada di jalan ini ya, yaitu berubah, yaitu tetap sebagai Kamen Rider dan juga melawan para Grandioto. Ya kayak udah gitu aja sih ya. Aku juga bingung mau gimana. Nah sebenarnya ada tuh bagian menarik sih dimana di sisi lain juga ada si Nierve Stomatz, yaitu saudara ketiga keluarga Stomatz itu juga ikut mantau di sini, karena ya mungkin juga bagian dari alasan dia kan ini kan dia sempat bilang kalau dia itu cukup tertarik dikasih Gabu merah, kan makanya dia coba mantau di sini. Dan ya mungkin gitu aja kali ya, aku juga bingung mau ngomong apa lagi. Dan ya kalau lanjut ke preview, sepertinya pada preview nanti bakal fokusnya banyak ke Soma ya, tapi si Kamadra Valen juga tetap dapat highlight di sini karena dia bakal muncul lagi di episode 7.
Cuma mungkin yang benar-benar jadi fokusnya untuk di Kamen Rider Gabu episode 7 nanti itu adalah perihal debut dari Kamen Rider Gabu Choco dan Foam. Itu sih yang bakal jadi fokusnya. Dan mungkin bakal ada sedikit apa ya, kayak sedikit ada bumbu-bumbu rivalitas juga ya antara si Gabu sama Valen, karena sepertinya mereka bakal saling bertemu, bakal saling bertatap muka satu sama lain. Cuma nggak akan langsung akrab kayaknya sih, karena sepertinya kan ada bagian di mana kayak ini si Hanto yang bilang ya, si Hanto bilang itu kalau kamu gak usah ngurusin urusanku, urus saja urusanmu sendiri gitu. Jadi kayak wah ini mulai kayak ada sedikit bumbu-bumbu rivalitasnya juga nih antara si Gabu sama Valen. Ya apa lagi ya, ya udah itu aja kali ya. Aku bener-bener bingung mau ngomong apa lagi anjir. Ini bener-bener ngeblank loh karena aku memang nggak nyiapin skrip sama sekali nih. Aku bener-bener ya udah aku ngomong sesuai dengan apa yang aku tangkap selama nonton episodenya aja sih. Tapi ya cukup bagi berarti itu sih kesimpulannya sih menurutku dari segi debutnya dan segala macamnya. Untuk si Kamen Rider ini menurutku menarik sih. Debutnya benar-benar jadi debut yang nggak langsung kuat tapi tetap menarik buat dilihat. Itu yang menurutku keren. Jadi ya benar-benar realistis banget loh. Jadi itu aku berani menyamatkan Kamen Rider sebagai second rider yang debutnya paling realistis loh sejauh ini. Dan ya mungkin udah gitu aja, ini aku udah benar-benar ngeblank ini aku mau ngomong apa lagi. Jadi ya nanti kayak episode berikutnya bakal gimana, karena kan memang bakal ada Gabu Choco dan Foam itu loh. Apakah nanti bakal ada tanda tim antara Gabu sama Gabu dalam posisi Choco dan juga Valen? Menarik sih, dia dapat 2 coklat gitu maksudku. Jadi ya kan mungkin ini gitu aja, sekian dulu video kali ini. Langsung aku tutup video, sorry ya, karena aku udah benar-benar ngeblank ini. Jadi sekian dulu video kali ini, like dan share video kalian suka ada video ini, subscribe juga channelku kalian suka ada channel ini. Kalau misalnya ada yang kurang dari omonganku atau mungkin mau dikoreksi juga ya bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan nama bisa klik link saya di bawah ini. Ada kata